Kita lanjutkan perbincangan kami, Prof. Suhaib. Ini bagaimana caranya pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang diamanatkan kepada seluruh bawahannya ataupun jajarannya ini bisa sampai mengakar direalisasikan, Prof. Suhaib? Ya, saya kira memang Pak Prabowo ini sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mendeteksi semua atmosfer yang ada dimiliki oleh beliau. Ya kan gitu. Nah, saya kira 3 poin yang pola komunikasi secara sosiologis yang dibangun oleh Pak Prabowo saat ini. Yang pertama, memastikan apakah pembantu-pembantu saya ini masih siap nggak untuk sama-sama dengan saya dengan berbagai situasi dan kondisi yang saat ini yang semakin besar masalahnya Indonesia saat ini tentunya ya secara dinamika, apakah masih punya kemampuan kan gitu. Yang kedua, apakah pembantu-pembantu saya ini bekerja atas nama rakyat? Kan gitu ya. Jangan sampai pembantu-pembantu saya ini sebagian bekerja untuk pribadinya atau kelompok tersendiri atau golongan-golongan yang mana menguntungkan komunitas-komunitas tertentu. Sedangkan Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa saya ini ingin mati demi negara, kan begitu. Apakah pembantu-pembantu ini mau melakukan itu? Apakah pembantu ini betul mau bekerja secara ikhlas, barangkali mungkinlah begitu. Karena ikhlas itu kan, Pak Mas Mardhani jauh lebih ini kan gitu. Ikhlas itu kan sebenarnya bagaimana kita bekerja tanpa pamrih sebenarnya. Nah, Pak Prabowo menyampaikan itu berkali-kali. Ya, berat ini. Ya, ini berat memang, berat. Tapi kan namanya komitmen kan gitu ya. Nah, yang ketiga, Pak Prabowo secara sosiologis ingin memastikan apakah semua pembantu saya ini masih mengusung integritas. Nah, integritas itu dalam konsep sosiologi adalah apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Mungkin kalau kita bicara organisasinya, apa yang saya rencanakan, apa yang saya sudah bangun dalam visi misi saya ini terlaksana nggak dengan pembantu-pembantu saya? Nah, sebenarnya ini dalam hal ini 1 tahun perjalanan Pak Prabowo sebenarnya sudah ada beberapa capaian-capaian yang ditorehkan oleh beliau gitu. Nah, cuma memang kalau kita ingin cepat, ya saya setuju dengan Mas Tunu tadi bahwa memang perlu ada kelompok-kelompok yang betul-betul di lingkaran Pak Presiden yang betul-betul dipercaya untuk bisa mendobrak berbagai program yang sangat strategis. Karena kan tidak semua kelompok yang ada dalam kabinet itu sepaham. Iya, nggak bisa seragam. Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya kan kadang-kadang ini juga ya, apalagi bicara birokrasi. Ya gitu. Nah, apalagi kalau kita bicara dalam konteks Pak Prabowo hari ini betul-betul ingin menjadikan programnya itu berdampak kepada masyarakat. Saya selalu mengatakan begini, bahwa masyarakat hari ini sudah sangat kritis, tentunya ya sangat kritis. Tetapi dalam kritisnya itu bukan berarti menghujat pemerintah atau misalnya melawan pemerintah, tetapi kritis di sini apakah program ini sudah berdampak apa belum. Nah, saya ingin semua data-data ini harus betul-betul diterima dengan utuh oleh Presiden gitu. Baik, Mbak Lindsay, bagaimana dari pemerintah sendiri mungkin bisa diwakilkan untuk meyakinkan dari rakyat langkah-langkah yang diambilnya ini? Ya, baik begini. Program-program mulia dari seorang Bapak Prabowo ini tentu saja dijalankan tidak tadi kita bilangnya tidak tergesa-gesa dan tidak asal jadi gitu ya. Bernegara ini tentu ada tata kelolanya gitu ya. Kita ingin juga mencapai tujuan GCG tentu saja ya Pak ya, Good Corporate Governance gitu ya. Di mana harus ada langkah-langkah profesional, kemudian transparan ataupun terbuka kepada publik dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Maka ada mekanisme kontrol yang bisa kita lakukan bersama-sama semua elemen masyarakat gitu ya. Mulai dari tadi bahwa kita punya dashboard digital yang berisikan monitoring dan evaluasi yang bisa dilihat oleh semua lintas KL gitu ya. Kemudian ada pengawasan lembaga negara, kemudian peran kami KSP, Setkap dan sebagainya yang akan melihat apabila memang ada hambatan dari sebuah program kita akan urai, debottlenecking, kemudian akselerasinya, kemudian juga kolaborasi DPR dan penegak hukum dan tentu saja pengawasan publik. Kami sangat berterima kasih dipersilahkan kepada semua masyarakat, ayo sampaikan kepada kami apa-apa yang harus dilakukan perbaikan. Itu tentu saja kita. Iya. Bang Mardhani, bentuk dukungan dari DPR sendiri seperti apa? DPR kan fungsinya 3 ya, budgeting kita dukung terus. Apapun kemauan Pak Prabowo, walaupun teman-teman kepala daerah tuh lagi teriak-teriak TKD dipotong ya, MBG di 355 triliun, oke kita jalankan. Legislasi apa yang diperlukan, payungnya kita siapkan. Tinggal satu yang sedang kami melakukan pengawasan. Kami sangat percaya bahwa Pak Prabowo niatnya tulus. Dan itu selalu beliau katakan. Dan kelihatan
Dulu saya suka kagum sama Pak Jokowi. Nggak pernah Pak Jokowi itu satu hari di Jakarta. Kalau di Jakarta besok udah pergi. Dan Pak Prabowo seperti mengikuti apa yang sudah dicontohkan. Kemarin di Bekasi, sebelumnya di mana? Dangdung. Dalam posisi usia yang seperti itu, buat saya 2 thumbs up. Tinggal, ini catatan sedikit saja. Sederhana, bangun Indonesia itu dapat presiden yang baik dan punya kapasitas, didukung oleh 50 pembantu utamanya, menteri dan kepala lembaga, TNI, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, segala macam. 50 ini punya 500 dirjen. 500 dirjen itu punya 5.000 direktur. Cukup orkestrasi yang 50. Nah, saya melihatnya karena lagi fokus sekali kepada MBG, Komisi 9 Putu, mestinya mulai tuh. Ayo, bagaimana dengan pariwisata Indonesia? Bagaimana dengan industrialisasi Indonesia? Bagaimana dengan olahraga Indonesia? Saya lagi baca, Mas Rubus. SEA Games itu tinggal berapa bulan ke depan, tapi line up di tiap olahraga belum ditentukan. Itu kan gimana bisa menang kalau dari sekarang pandangan umum itu di olahraga. Nanti budaya Pak Fadlizon bagus, sudah buat. Tapi kalau kita bedah, nanti ada nyuwun sewu, ada organisasi ataupun menteri yang di ring satu, ada yang nggak boleh. Semua menteri buat kami mahal harganya. Apalagi mereka sudah punya infrastruktur. Komandonya ada, birokrasinya ada, anggaran ada. Makanya memang rutinitas, kan ada Kemenko. Ayo, usul saya, orkestrasi, jalan, tapi saat yang sama fokus juga jalan. Dan itu bisa dilakukan. Baik. Pak Trubus, mungkin singkat saja apa yang bisa menjadi langkah terdekat dan juga langkah yang konkret yang bisa diambil oleh pemerintah? Kalau langkah yang konkret yang jelas program-program yang sudah berjalan ini dioptimalkan saja. Jadi nggak perlu ada nambah-nambah lagi program, agar apa? Agar yang sudah ada ini fokus, outputnya langsung dirasakan, langsung kemanfaatkan oleh publik. Itu yang penting dan saya ada peningkatan yang cukup signifikan ke depannya. Karena anggarannya juga meningkat tajam, gitu kan. Kalau MBG aja sampai 355 triliun, yang sekarang hanya 71 triliun. Itu aja belum terpakai semua. Jadi maksud saya ada kenaikan anggaran juga harus disertai dengan kinerja yang baik. Yang kedua, ada penting juga menurut saya pembantu-pembantu Pak Presiden ini supaya ya jangan terlalu ada nyanyian sumbang lagi gitu. Misalnya mengatakan bahwa tidak terjadi tahun 98 namanya ada pemerkosaan massal. Nah, itu kan menyinggung perasaan. Kemudian ada Menteri Agama mengatakan tidak ada kekerasan, jangan dibesar-besarkan kekerasan seksual di pesantren. Misalnya hal-hal seperti itu menurut saya jangan di ini lagi gitu loh. Cobalah kita fokus kerjakan aja sesuatu yang memang menjadi ini, tunjukkan itu, kinerja itu. Karena publik sekali lagi betul-betul harapannya sangat besar kepada Bapak kita, tapi Bapak kita kan nggak sendirian, artinya Pak Prabowo ini, sehingga menurut saya apa yang sudah penting untuk dilakukan adalah publik berharap sekali bahwa yang namanya apa yang diucapkan ini, apa yang sudah disampaikan dan apalagi yang sudah dikerjakan itu semuanya di ini dan semua menjadi tanggung jawab Presiden. Kok kereta bus menjadi tanggung jawab Presiden, ya harus dibuktikan hal-hal bahwa itu memang tanggung jawab, pengertiannya seperti apa. Itu kan harus konkret, jangan sampai kemudian muncul lagi persoalan itu bagaimana yang mau ke Surabaya, bagaimana ke Banyuwangi, kan pertanyaan publik kan seperti itu karena publik itu cerdas, Mbak. Nanyanya itu yang berkepanjangan, dan butuh jawaban. Itu tugasnya Mbak Ningsih, itu harus menjelaskan memang kepada publik itu gitu loh. Ya, kita tentunya harapkan bahwa kedepannya dari pemerintah ini dapat memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat. Terima kasih, Mbak Ningsih. Aku boleh menjelaskan sedikit, masih ada waktu nggak? Artinya gini tadi terkait dengan program-program lain. Jadi di pemerintahan saat ini Pak Prabowo itu punya beberapa program yang diklasifikasi menjadi program hasil terbaik cepat. Salah satunya tadi misalnya MBG, revitalisasi sekolah, CKG dan sebagainya. Tapi juga ada program-program rutin yang tetap dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Dan itu terus berjalan. Cuma mungkin mohon maaf ketika komunikasinya ke masyarakat belum tersampaikan secara detail. Misalnya bahwa program tadi Kemenpora gitu ya punya program yang namanya Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat. Itu terus dikembangkan. Ada beasiswa atlet gitu ya. Atau misalnya programnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan punya quick win mereka tentang Sapa 129, call pengaduan-pengaduan kekerasan dan hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ningsih.
Bang Mardhani, Pak Trubus, Prof. Suhaib, terima kasih waktunya. Terima kasih. Bapak-bapak Ibu sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.